Brain rot. Apa itu brain rot? Baru-baru ini muncul istilah baru, Italian brain rot. Brain rot sendiri sudah cukup lama kita kenal di media-media sosial, di channel-channel YouTube. Orang-orang keren dan beken itu seringkali membahas brain rot, yaitu fenomena di mana ada pembusukan otak, di mana anak-anak disajikan, dipaparkan dengan algoritma, alur-alur cerita, alur-alur konten-konten di media sosial anak-anak yang tidak lagi perlu mikir, pendek-pendek, yang penting lucu, ketawa, dan nggak ada trigger untuk menjadi kreatif dan berpikir lebih dalam, mendalam, dan sebagainya. Nah, ini lebih konyol lagi, ada Italian brain rot. Apa sih ini? Gambar-gambar yang sebenarnya sulit buat dijelaskan. Seekor lumba-lumba mengenakan sepatu balet. Mungkin nggak sih? Nggak mungkin kan? Seekor ayam jantan memakai mahkota duduk di atas singgasana dan diberi nama Signor Benedetto Polo Tree. Dan tak kenapa, ini menjadi viral dan menjadi besar, booming. Ada banyak komentar kurang lebih bunyinya gini, aku nggak paham sih, tapi aku menyukainya. Ya inilah fenomena yang disebut Italian brain rot. So, jangan skip video ini, tonton sampai akhir. Ya, Italian brain rot ini sebenarnya bukan penyakit, tenang aja, nggak menular, kalaupun ada gejalanya paling-paling cuma senyum di depan layar. Di tengah laju hidup yang keras, mungkin itu alasannya ya. Lalu kadang-kadang hidup itu juga jadi terlalu serius, orang-orang kemudian, terutama generasi muda, mulai mencari hiburan yang nggak terlalu logis, nggak usah terlalu banyak mikir deh kalau mau ketawa, misalnya begitu. Ketawa kok harus pakai stand up comedy yang kadang-kadang bikin kita mumet, lalu kita membayang-bayangkan segala sesuatu, lalu terlalu dalam, terlalu filosofis, jadi mereka mau yang ringan-ringan saja. Dan ini gejala-gejala yang terjadi. Bukan cerita panjang, bukan juga lelucon yang butuh penjelasan. Cukup dengan gambar absurd. Kayak tadi udah dijelaskan ada lumba-lumba dan ayam, sekarang ada gurita. Gurita berjanggut putih, nyeduh kopi di balkon dan dikasih nama Maestro Tentaculino di Venesia. Lalu muncul tawa, bukan karena paham sebenarnya, tapi karena ketidakmasuk akalan itu sendiri. Italian brain rot adalah tren gambar-gambar nyeleneh yang dibuat oleh AI atau kecerdasan buatan. Sebuah teknologi yang bisa menciptakan tulisan bahkan musik tanpa harus digambar langsung atau ditulis langsung oleh manusia. Nah, AI ini diminta untuk gambar makhluk-makhluk yang aneh itu, setengah hewan, setengah fantasi, lalu diberi nama-nama yang terdengar seperti opera klasik Italia. Ada Giulietta Vermicellini, seekor siput mengenakan jubah pesta, Don Raffaellissimo, kucing berjas ungu dengan ekspresi sombong, dan nggak ada maksud tersembunyi, nggak ada sindiran, nggak ada trik-trik tertentu, nggak ada pesan-pesan politik, nggak ada sarkastik dan sebagainya. Hanya satu tujuannya, menimbulkan pertanyaan, apa sih? Lalu disusul dengan tulus, apa sih? Ini apa sih? Lalu disusul dengan ketawa yang tulus, maksud saya. Ya sudah, ketawa saja, cuma membantu orang tertawa. Emang sih, karena otak kita kadang-kadang secerdas apapun kita tetap suka kejutan yang nggak berbahaya. Ada istilah psikologi sih sebenarnya namanya uncanny valley. Kalau ada teman-teman psikologi yang mau membetulkan, mengoreksi, silahkan tulis di kolom komentar. Ini terjadi saat kita melihat sesuatu yang nyaris nyata, tapi ganjil, dan membuat kita merasa geli. Seperti boneka yang terlalu mirip dengan manusia atau gambar kucing yang punya janggut profesor. Aneh, absurd, tapi membuat kita geli dan terhibur. Italian brain rot bermain di wilayah itu, absurd, aneh, tapi akrab. Kemudian nggak jelas, tapi tidak menyeramkan atau bahkan menyenangkan. Yang penting malah justru bisa diketawain bersama. Ini adalah jenis humor yang disebut post-ironik. Artinya apa? Orang tertawa bukan sesuatu karena benar-benar lucu. Kalau zaman dulu, orang ketawa karena ada yang lucu. Kalau zaman sekarang, nggak lucu malah diketawain. Dan ini terjadi loh di keluarga. Saya kadang-kadang bikin humor-humor yang garing. Dan anak-anak saya itu kadang-kadang cuma, nggak lucu. Tapi terus kemudian mereka ketawa lepas. Bagi mereka nggak nyangkut ke lucuannya. Tapi justru karena ketidaklucuan saya, mereka jadi ketawa. Apa yang garing itu justru malah diketawakan. Artinya, ya inilah post-ironik humor yang kita hadapi sekarang. Dan disitulah letak hiburannya, seperti nonton anak kecil memainkan peran serius Romeo and Juliet. Nggak lucu kan sebenarnya, nggak jelas kan, nggak sesuai dengan peruntukannya, nggak sesuai dengan pemeranannya. Mereka nggak bisa memerankan itu, tetapi justru ketika nggak jelas itu malah muncul kelucuan-kelucuan yang bisa kita nikmati.
Fenomena seaneh apapun bentuknya ini sebenarnya mengingatkan bahwa humor bisa menjadi pelampiasan tekanan hidup. Di tengah berita buruk, pekerjaan yang numpuk, dunia yang kadang terlalu berat, hidup yang susah, gak punya duit, ada banyak masalah dan sebagainya. Melihat siput bernama Lady Parmigiana berdansa di taman bisa jadi pengalihan yang sehat. Dan meskipun tren ini terlihat konyol, tapi teknologi di baliknya adalah teknologi yang betul-betul serius. AI ini digarap dengan serius. AI yang mampu gambar ayam berjubah kardinal ini adalah juga AI yang dipakai untuk mendeteksi penyakit, menganalisis data medis, dan merancang arsitektur. Tapi sebelum digunakan untuk hal-hal besar, rupanya AI ini mampir dulu untuk menggambar bebek main selo, membuat banyak orang tertawa. Dan mungkin itu adalah juga bentuk kemanusiaan kita. Di antara urusan penting proyek yang ambisius, kita tetap butuh ruang untuk tertawa. Meskipun hanya pada gambar gurita pakai dasi. Jadi jika kamu nanti lihat layar ponsel muncul di halaman medsos kalian seekor kucing yang mengenakan toga duduk di atas balkon Roma sambil baca puisi, jangan langsung nanya apa maksudnya. Karena mungkin mereka juga yang bikin nggak mau ditanya-tanya itu, yang penting adalah mereka bisa bikin kamu ketawa. Dan itu sudah cukup untuk membuat kita tersenyum sebentar, lalu melanjutkan hari dan kesibukan kita. Itu cukup dan membuat hari kita pasti akan merasa lebih ringan. Nah, di penutup, di balik tawa muncul pertanyaan yang cukup wajar. Apakah tren ini akan merusak cara berpikir anak-anak kita nanti, anak-anak muda kita nanti? Apakah tren ini tidak terlalu bodoh? Jawaban sederhananya adalah tidak sesederhana itu. Tidak segampang itu brain rot itu bisa mengubah dan merusak otak manusia. Kenapa? Humor memang memiliki evolusi. Jadi kita harus paham dulu, humor itu juga bagian dari kemanusiaan yang punya evolusi bersama dengan manusia. Dulu lelucon banyak berakar pada struktur narasi. Ada pengantar, jebakan, dan punchline. Kini di era dan banjir informasi, humor berubah menjadi kompresi spontan dari absurditas dan emosi. Bukan karena generasi baru yang kehilangan logika, justru karena mereka terlalu cepat berpikir hingga kadang lelucon formal terasa lambat. Lelucon-lelucon yang lama itu bagi mereka terasa lambat untuk membuat mereka senang, untuk membuat mereka tertawa. Jadi mereka butuh lelucon yang instan yang bisa membuat mereka lebih fresh lagi. Dalam psikologi kognitif ini disebut sebagai respon adaptif terhadap kelelahan informasi. Otak manusia zaman ini terpapar ribuan konten per hari. Maka lelucon pun harus langsung memukul dan bahkan kalau bisa bentuknya cepat. Don Roviolissimo memandangi bulan sambil menangis. Apakah ini berbahaya? Enggak otomatis. Brain rot sebagaimana tren visual absurd lainnya memang terasa membingungkan, tapi penelitian menunjukkan orang yang bisa menikmati humor absurd umumnya memiliki tingkat fleksibilitas kognitif yang tinggi. Jadi kalau kita bisa menertawakan hal-hal yang absurd, itu justru malah otak kita sebenarnya punya tingkat fleksibilitas kognitif yang tinggi. Artinya apa? Mereka bisa menoleransi ambiguitas, memahami pola tersembunyi, dan tetap sadar bahwa semua itu tetap tidak masuk akal karena realita sendiri sudah cukup rumit. Tentu jika dikonsumsi berlebihan tanpa konteks, segala jenis hiburan, bukan hanya yang begini, tentu bisa jadi candu. Namun selama kita bisa berkata ini konyol, saya tertawa, tapi saya tahu ini konyol, maka kesadaran itu sendiri adalah bukti bahwa otaknya itu belum atau enggak busuk sama sekali, melainkan sedang mencari nafas di sela hiruk pikuk hidup modern. Jadi tetap waras, tetap bahagia. Bye. Saat gelap menyelimuti hati, kasihmu datang selalu abadi, mengajariku untuk mengampuni, mencintai tanpa benci diri.